Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita kembali menambah amal kita dan selalu mendapat berkah dan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di halaman 218 yaitu hadis yang ke-532. Yaitu hadis yang ke-4820 dalam Sahih Bukhari. Masih berbicara tentang tafsir ayat-ayat. Jadi kalau Fathul Barinya jilid 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari bisanadi rahimahullah. Imam al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata dengan sanadnya dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadhat bihaqmil rahman fa qala laha ma qalat hadza maqamul aizu bika minal qati'ah. Apa sabda Rasulullah SAW? Allah menciptakan makhluk, maka tatkala selesai daripadanya, yaitu daripada menyelesaikan makhluk itu, menyelesai menciptakannya dan menyempurnakannya. Falamma faragha minhu, mana setatkala selesai daripadanya, qamatir rahim, maka bangunlah atau tegaklah ar-rahim. Rahim yaitu rahim tempatnya manusia berketurun. Fa akhazat bihaqwir rahman, maka rahim itu memegang haqwir rahman. Haqwi itu asal artinya sarung, kain sarung. Jadi kain sarung Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ya. Faqala laha ma, maka Allah berfirman kepadanya, kepada rahim tadi, mah. Ya. Artinya mah itu tahan. Ya. Qalat, rahim itu berkata, haza maqamul aizi bika, haza maqamul aizi bika minal qati'ah.
Apa kata Rahim itu ketika itu? Inilah tempat atau maqam yang berlindung. Orang yang berlindung pasti dari situ dia dengan engkau. Minal qati'ah, dalam hal rahim, dari terputus. Qala ala tardaina an asila mimman wasalaka. Maka Allah berfirman, apakah engkau tidak suka aku sambungkan atau aku hubungkan orang yang menghubungkan engkau, itu menghubungkan rahim itu. Wa aqta'a man qata'aka, dan aku putuskan orang yang memutuskan hubungannya dengan engkau. Qalat bala ya Rabb. Rahim menjawab, ya wahai Tuhan. Qala fazaka qala Abu Hurairah. Si rawi ini berkata, yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, fazaka qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka seperti demikianlah Abu Hurairah meriwayatkannya, mengatakannya, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kamu jika kamu mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah barangkali kamu apabila kamu berpaling dari jalan Allah, bahwa kamu membuat kerusakan di bumi dan memutuskan rahim. Ya. Jadi hadis ini menafsirkan ayat ini, yaitu dalam surat Muhammad. Ya. Ayat fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi an tuqattimu wa tuqattimu arhamakum, dalam surat Muhammad dalam Al-Quran. Ceritanya diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika setelah selesainya penciptaan makhluk, maka rahim itu tentu apakah dia secara fisik atau secara rohani, wallahu a'lam. Ya, tapi rahim itu tentu tidak berdiri dia secara fisik. Ya, rahim itu fisiknya terletak di perempuan. Ya, tidak ada laki-laki yang punya rahim. Ya. Dia adalah sarana wasilah untuk berketurunan. Disitulah nanti menitisnya ruh yang disampaikan oleh malaikat ketika janin sudah jadi. Dan itulah yang membuat pertalian manusia. Jadi rahim itulah yang membuat pertalian manusia. Maka itu disebut dengan hubungan rahim atau silaturrahim. Silaturrahim itu hubungan rahim. Ya. Maka ketika itu rahim mengambil kain sarung Allah Ta'ala. Ini adalah isti'arah atau metafor. Ya, orang berlindung biasanya gitu. Kalau diibaratkan ke makhluk, tanda dekatnya Allah Ta'ala yang melindungi rahim. Dekat sekali. Ya. Bukan berarti Allah Ta'ala itu pakai sarung pula kayak kita, enggak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada, Allah itu tidak serupa dengan
apapun. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, laha, ya, qala la faqala la mah. Mah itu tahan, cukup. Ya. Berarti jangan mendekat lagi. Kata rahim, inilah tempat orang berlindung dengan engkau daripada terputus. Ya. Maqama aiz bika, artinya dia, rahim mengatakan dia berlindung kepada Allah SWT dari terputusnya. Ya. Itulah harapan rahim, supaya dia tidak terputus. Ya, kalau terputus berarti tak tercapailah harapannya. Artinya lepaslah perlindungan dari Allah SWT. Allah berfirman, apakah engkau tidak ridha atau suka aku sambungkan orang yang menyambungkan engkau? Nah, ini. Jadi Allah akan sambungkan, nanti mempererat hubungan orang dengan orang-orang yang menghubungkan silaturahim, yang ada hubungan rahim. Ya. Tapi Allah juga akan memutus orang yang memutus, tak lagi ada rasa. Kalau silaturahim antara orang-orangnya sudah putus, hilang pula rasa ketersambungannya, rasa persaudaraannya hilang. Ya. Yang anak tak lagi mengakui ibunya, yang ibu tak lagi mengakui anak, yang saudara tidak mengakui lagi saudaranya. Dan begitulah seterusnya kalau silaturahim itu sudah diputus dan Allah memutuskannya, dan hilanglah keberkahannya. Karena Allah Ta'ala mengatakan itu menghubungkan silaturahim itu dapat memperpanjang umur kita. Man arada an yunsa'a fihi fi umurihi falyasil rahimahu. Wa man arada an yunsa'a fi umurihi wa yusa'a fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau ditambah umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Itu berkah yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Ya, jadi itu ya, terus yang silaturahim itu maksudnya yang ada hubungan rahim, hubungan darah terutama. Kalau persaudaraan kita, ya ada persaudaraan karena nasab darah, inilah silaturahim. Ada persaudaraan seagama, ya sesama muslim, ya itu saudara seagama. Ada saudara sebangsa, setanah air, ya saudara juga namanya, tapi lain lagi levelnya. Ada saudara sesama manusia, persaudaraan sesama manusia, itu lebih luas lagi. Ya. Nah, tapi yang paling dekat adalah saudara dengan hubungan rahim. Itulah yang paling dekat hubungannya. Dan itu pesan daripada hadis ini adalah agar kita memelihara hubungan rahim. Karena rahim itu begitu dia selesai diciptakan, bangkit dia dan berdoa supaya dilindungi oleh Allah SWT, supaya jangan putus.
Okay. Nah, jadi hubungkanlah rahim kita ya, dengan saudara-saudara kita yang sedarah, yang ada hubungan darah, dan itu dipesankan oleh Rasulullah SAW, dan inilah pesan hadis ini. Itu hadis yang ke 400. Kemudian pindah kepada hadis yang ke 533 di surat Al-Fatah, tafsir dari satu ayat dari surat Al-Fatah, yaitu ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ya, itu hadis yang ke 4838 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan di dalam sahihnya dengan sanadnya an Atha bin Yasar an Abdullah bin Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, yaitu dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum anna hadhil ayah allati fil Quran, sesungguhnya ayat yang dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Fatah itu, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira qala fit Taurati, Allah Ta'ala berfirman dalam Taurat. Ya. Apa firman Allah dalam Taurat? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Sesungguhnya kami mengutus engkau, hai Muhammad, sebagai saksi, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan menyampaikan kabar berita, wa nadhiran dan pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin dan memelihara atau melindungi orang-orang ummi, masyarakat ummi yang tidak pandai tulis baca. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaituka, aku namakan engkau al-mutawakkil. Ya. Al-mutawakkil, maksudnya al-mutawakkil ala Allah, yang bertawakal kepada Allah. Laisa bifazzin, engkau tidak buruk perangai, tidak, wala ghalizin, tidak kasar, wala sakhabin bil aswaq, tidak berteriak-teriak di pasar, wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ah, dan dia tidak menolak keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu, tetapi dia memaafkan dan membebaskan dari kesalahan. Ya'fu, memaafkan, artinya menerima kesalahan orang, ya. Merelakan kesalahan orang tapi masih ada disimpan dalam hati. Tapi wa yasfahu itu sudah bersih, tidak ada lagi kesat di dalam hatinya, maaf juga. Wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bil millatal aujad, dan Allah tidak akan mengambil nyawanya sampailah dia meluruskan, hatta yuqima bi, sampai dia meluruskan, ya, agama yang menyimpang, yaitu agama kaum musyrik. Dengan apa? Bi yaqulu la ilaha illallah, dengan bahwa mereka berkata
la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wa yaftah bihi ayunan umyan, maka dengan kalimat itu terbukalah mata yang buta, wa adzanan summan, dan telinga yang peka, wa quluban gulfan, dan hati yang tertutup. Nah, ini adalah informasi dari Allah kepada Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda Nabi Muhammad itu di dalam Taurat itu sudah ada. Ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi melihat bertemu dengan Rasulullah pada masanya, dan mereka sudah tahu tanda-tanda itu. Ya. Yaitu dia Rasulullah SAW sebagai saksi, sebagai pemberi berita gembira, pemberi kenikmatan, dan diutus kepada orang-orang ummi, orang-orang masyarakat yang tidak pandai tulis baca, ya. Dan dia sebagai nabi dan hamba Tuhan bernama Al-Mutawakkil. Jadi nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai selain Muhammad namanya Al-Mutawakkil. Dan dia tidak fadlu yang buruk perangai, tidak juga kasar, tidak berteriak di pasar, tidak membalas buruk dengan buruk. Itulah sifat-sifat yang diinformasikan dalam Taurat. Tetapi dia suka memberi maaf. Ya. Dan Allah tidak akan mewafatkan dia, mencabut nyawa Nabi itu sampai dia meluruskan agama yang bengkok, yaitu agama berhala kaum musyrikin. Setelah selesai, maka Allah akan mengambil nyawanya. Ya. Setelah tegak kata la ilaha illallah itu, maka Rasulullah pun akan diambil oleh Allah SWT dengan mewafatkannya. Nah, dengan kalimat itu juga, maka terbukalah mata yang buta, ya, dan telinga yang peka, dan hati yang tertutup akan terbuka dengan kalimat itu. Itulah fadilah daripada kata-kata atau zikir la ilaha illallah. Itulah hadis ini. Wallahu alam, kalau ada yang ya. Kita tahu Rahman dan Rahim ini adalah sifat Allah. Dalam hadis ini Allah berfirman kepada Rahim adalah Allah, dan Allah adalah Rabbnya. Bagaimana penjelasannya Rahman dan Rahim sebagai Allah dan sebagai makhluk? Kalau Rahman Rahim, ya, Rahim itu sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang. Rahman itu juga bentuk kata bahasa Arab yang artinya pengasih. Ya, pengasih. Bedanya antara Ar-Rahman itu sifat Allah Ta'ala yang sangat luas sekali, yaitu mengasihi segala makhluk. Pada segala makhluk yang ada di dunia ini itu mendapat kasih daripada Allah SWT. Sedangkan Rahim itu adalah kasih Allah pada hamba-hambanya. Tentu hamba-hambanya yang taat kepada dia. Itu Rahim. Bacanya Rahimun. Ini yang katanya Rahimun. Rahim. Ya, pendek. Ya, beda. Nah, tapi satu akar kata, itu juga berarti kasih sayang. Nah, karena dengan rahim itulah datangnya kasih sayang dengan ibu. Maka ibu itu
yang melahirkan dari rahimnya, maka akan tumbuhlah kasih sayang kepada anaknya itu yang dilahirkannya. Itu sudah naluriah, sudah dicetak oleh Allah SWT seperti itu. Kalau ada ibu yang tidak menyayangi anaknya, itu sudah di luar nalurinya, menyimpang dari nalurinya. Ya. Tapi pada umumnya ibu yang melahirkannya pasti terikat kasih sayang. Oleh sebab itulah kantong yang menjadi tempat dia mengandung anak ini disebut rahim. Itu yang dimiliki oleh perempuan. Dan itu luar biasa karena di situ malaikat menitiskan ruh itu setelah umur janin 3 kali 40 hari, itu roh itu ditiupkan oleh Jibril, oleh malaikat, ya oleh malaikatnya Jibril, oleh malaikat ke dalam rahim untuk bayi, sehingga dia memiliki roh, ya, roh kehidupan. Nah, itulah istimewanya rahim. Nah, rahim itu sifat Allah Ta'ala, ya, bukan makhluk. Kalau rahimun itu makhluk, yaitu rahim itu fisiknya itu. Ya. Yep. Hubungan istilah silaturahim dan silaturahmi. Di hadis ini tidak ada istilah silaturahmi. Sementara kalau kita membaca katakanlah Emma dengan kegiatan ini, mari kita tingkatkan silaturahmi. Sedangkan yang untuk hadis ini sebenarnya yang tepat itu silaturahim. Bagaimana? Iya, jadi yang tepat itu silaturahim, bukan silaturahmi, karena tidak ada rahmun, ya, yang ada rahimun. Jadi silaturahim yang pasnya. Silaturahmi itu salah kaprah, tapi sudah lazim penggunaannya silaturahmi. Harusnya silaturahim. Ya. Karena bahasa Arabnya rahimun, bukan rahmun. Kalau rahmun ya rahmi, silaturahmi. Ini tidak silaturahimi. Falyasil rahimahu. Nah, bukan falyasil rahmahu. Tidak salah itu bacanya. Dia kalau bahasa Arab itu sikit-sikit ini. Sedikit ini dia. Sekarang tinggal alif sudah beda artinya. Sekali lagi. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan, nanti kita ada. Ya. Ya. Iya. Ya, jadi ada riwayat
sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Ada satu kotak di peninggalan orang tuanya kan juga apa namanya itu pendeta Yahudi juga, rahib, seorang rahib. Dia juga rahib, Ka'ab al-Ahbar ini. Kotak itu tidak pernah dibuka oleh orang tua Ka'ab al-Ahbar ini. Setelah orang tuanya meninggal, diberanikan membukanya. Ya. Ternyata di dalamnya itu berisi ayat-ayat Taurat yang menjelaskan sifat-sifat Nabi itu. Ya. Nah karena itulah Ka'ab al-Ahbar mengamati Nabi. Ini sesuai nih dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang disebutkan dalam lembaran Taurat yang disimpan oleh orang tuanya. Dan itulah dia menyatakan beriman kepada Rasulullah. Itulah Ka'ab al-Ahbar, seorang sahabat Nabi asal Yahudi, yaitu setelah tahu dia dalam Taurat ada tanda-tanda dan Rasulullah dan juga yang terdapat dalam kitab mereka. Jadi waktu itu di zaman Rasulullah SAW, sebelum lahirnya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kan sudah tahu, sudah mengamati dan berharap Nabi yang datang itu dari kelompok mereka. Nah, ternyata tidak pernah ada yang seperti diceritakan. Ketika Rasulullah lahir dan menyampaikan dakwah, mereka berusaha menyembunyikannya, tanda-tanda itu. Ya. Nah itulah di zaman sekarang sudah terbuka semua. Cuma karena memang orang Yahudi itu dasarnya ingkar, yang disebutkan hatinya sudah tertutup, ya tidak juga mereka beriman. Sebagian beriman. Ya. Ya. Iya betul, jadi sudah salah kaprah. Yang benar adalah silaturahim. Ya. Karena sudah lazim penggunaannya dengan silaturahmi, ya begitu ya pakai orang. Sebenarnya yang betul itu adalah silaturahim. Ini banyak yang salah kaprah. Ya, ya. Banyak hadisnya yang mengancam salatnya tidak terima, putus, tidak berteguran selama 3 hari aja, 40 hari salatnya tidak terima. Qatimur rahim itu besar dosanya. Jadi jangan main-main. Usahakanlah kita menjaga hubungan rahim ini. Ya. Masalah memutus hubungan silaturahmi itu adalah amalan seseorang yang memutuskannya. Atau yang diputuskan apa yang kena dimaksud atau yang memutuskan? Yang memutuskanlah. Ya.
Kalau kedua-duanya mau putus saling menjauh, keduanya kena. Nah, jadi tapi apa namanya itu? Hadis diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannata qatin, yakni qatinur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Itu qatin, la yadkhulul jannata qatin, yakni qatin ar-rahim. Itu yang populer hadisnya itu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan. Hah? Jadi Rahman dengan Rahim mana yang kalau Rahim kan kasih sayang, Rahmat bisa hidayah petunjuk. Jadi petunjuk itu kan bisa sesama kita. Kalau Rahman kan hanya dari Allah, itu kepada Rahman. Jadi mana yang lebih tinggi Rahman dengan Rahim? Ya, jadi Rahim adalah kasih sayang Allah Ta'ala yang khusus kepada hamba-Nya. Tapi Rahim juga bisa menjadi sifat manusia. Allah Ta'ala juga menyebut Rasulullah itu Rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu raufur rahim, Maha penyantun dan penyayang. Ya. Jadi Allah Ta'ala memuji Nabi SAW dengan sifat rahim. Jadi rahim itu bisa jadi menjadi sifat kita yang memiliki kasih sayang. Ya. Tapi Rahman itu hanya khusus sifat Allah Ta'ala. Karena kasih sayang Allah Ta'ala yang Rahman ini adalah sumber kasih sayang seluruhnya. Semua makhluk dikasih. Yang
yang ingkar juga dapat kasih sayang Allah. Nah, tapi rahmannya itu bisa juga dia hidup di Indonesia, bisa juga kaya, bisa juga apa? Karena rahmannya Allah Taala. Ya. Kita nggak bisa. Kita ada orang yang dibenci. Ya. Kalau bahkan banyak kita yang membenci, saling membenci, tidak menyayangi. Tapi Allah Taala tidak ada yang dibencinya. Ya. Kecuali dalam sifat rahimnya, maka Allah tidak memberikan rahimnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang uh, ingkar dan maksiat kepadanya. Tapi sifat rahmannya tetap mengalir. Ya. Itulah bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dari hadis-hadis ini. Mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkannya dan memelihara, terutama yang di masalah hubungan rahim ini. Ya, insyaallah kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq war ridha wal inayah wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.